Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Utri Weni Mukhayyar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peluang dan aturan bias. Peluang suatu kejadian bisa dikatakan memiliki prinsip dasar menghitung frekuensi relatif. Maksudnya adalah jika kita punya suatu ruang sampel dengan NS elemen dan suatu event E atau kejadian E dengan NE elemen, maka probabilitas kejadian E adalah dapat dinyatakan sebagai frekuensi relatif, yaitu banyaknya kejadian atau anggota di titik kejadian E terhadap banyak anggota atau titik sampel ruang sampel S. Dengan kata lain, PE sama dengan NE dibagi dengan NS. Misal, sebagai contoh, dalam suatu sekolah diwajibkan siswanya untuk mengambil salah satu dari 3 cabang olahraga berikut, yaitu berenang, memanah, dan berkuda. Di sebuah kelas yang terdiri dari 25 siswa dengan cabang olahraga yang dipilih adalah 10 siswa memilih berenang, 7 siswa memilih memanah, dan 8 siswa memilih berkuda. Jika salah satu siswa dipanggil secara acak, hitung peluang siswa tersebut memilih cabang olahraga memanah. Dalam hal ini kita punya informasi bahwa ada 8 siswa berkuda, 7 siswa memanah, dan 10 siswa dari 25 siswa di kelas tersebut. Maka jika kita misalkan E adalah kejadian siswa yang memilih olahraga memanah yang terpanggil, maka peluang terjadinya E akan sama dengan banyaknya yang memilih memanah, dalam hal ini adalah 7 terhadap total banyak anggota di ruang sampel, yaitu 25. Sehingga peluangnya adalah 7/25. Karena ruang sampel dan kejadian ini adalah suatu himpunan, maka ada aturan dalam himpunan yang perlu kita perhatikan, yaitu jika kita punya A dan B 2 kejadian, maka peluang A gabung B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan irisannya, peluang irisannya. Kemudian jika kita punya 3 kejadian, maka kita bisa menyatakan peluang gabungan dari 3 kejadian tersebut sebagai jumlahan dari masing-masing peluang kejadian dikurangi dengan peluang irisan AB, peluang irisan AC, dan peluang irisan C, dan ditambah dengan peluang irisan dari 3 kejadian tersebut, yaitu A iris B iris C. Jika A dan A prime atau A aksen atau A komplement adalah 2 kejadian yang saling berkomplement, artinya kita akan punya peluang A tambah peluang A komplement sama dengan 1, karena total peluang itu adalah 1. Dengan kata lain, kita membagi ruang sampel atas 2 kejadian, yaitu A dan komplement A atau yang bukan A, sehingga jika kita totalkan peluangnya adalah sama dengan 1. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan aksioma peluang sebagai berikut. Setidaknya ada 3 atau 4. Terdapat 4 aksioma peluang. Yang pertama adalah bahwa nilai peluang itu haruslah antara 0 dan 1. Peluang suatu kejadian E sama dengan 0 bermakna bahwa kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang kejadian E sama dengan 1 bermakna bahwa E pasti terjadi. Peluang yang kedua, peluang dari ruang sampel adalah 1. Hal ini sejalan dengan definisi peluang tadi bahwa peluang suatu kejadian sama dengan N atau banyak kejadian tersebut dibagi dengan banyak anggota ruang sampel. Jadi jika kita memperhatikan ruang sampel, yang kita tahu banyak anggota ruang sampel itu adalah NS, dibagi dengan NS akan sama dengan 1. Kemudian jika kita punya E1 dan E2, 2 kejadian yang saling lepas, maka berlaku bahwa peluang E1 gabung peluang E2 akan sama dengan jumlahan dari masing-masingnya. Sebagai ilustrasi, jika kita punya suatu ruang sampel S, kemudian kita punya E1 dan kita punya E2 yang saling lepas, maka kita bisa mengatakan gabungan dari E1 dan E2 ini akan memiliki peluang dengan sama dengan jumlahan dari masing-masing peluang kejadian tersebut. Demikian juga berlaku pada saat kita punya E1, E2 sampai En
banyak kejadian yang saling lepas mutual atau saling lepas satu sama lain, bermakna kita punya ruang sampel, kita punya banyak kejadian yang saling lepas satu sama lain, maka peluang kejadian gabungannya akan sama dengan jumlahan dari masing-masing peluang kejadian tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang peluang bersyarat. Apa yang dimaksud dengan peluang bersyarat? Kita katakan bersyarat karena ada kejadian yang sudah dibatasi. Misal, kejadian pembatasnya adalah A, dan kejadian yang peluangnya ingin dihitung adalah B. Maka peluang bersyarat B bersyarat A adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang A. Dalam hal ini, kita dapat mengatakan peluang atau kejadian A lebih dahulu terjadi atau yang sudah diamati lebih dahulu, baru kemudian B terjadi. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka peluang B bersyarat A sama dengan peluang B. Kata saling bebas bermakna apapun yang terjadi dengan A, B tidak ada urusan, bahasanya begitu. Sehingga peluang B bersyarat A tidak bergantung sama sekali dengan A, akan sama dengan nilai peluang B itu sendiri. Contoh, di kelas 4 SD suatu sekolah terdapat 55 siswa, laki-laki dan perempuan, yang wajib memilih salah satu dari cabang olahraga berikut, yaitu berenang, memanah, dan berkuda. Rangkuman pilihan siswa-siswa tersebut disajikan dalam tabel berikut. Kita dapat mengatakan bahwa untuk laki-laki terdapat 25 siswa, sedangkan untuk perempuan akan terdapat 30 siswa. Makanya totalnya adalah 50 siswa. Jika seorang siswa dipilih secara acak dari kelas perempuan, hitung peluang bahwa siswa tersebut memilih olahraga berkuda. Dalam kasus ini, kita memiliki kejadian yang dibatasi bahwa pemilihan secara acak siswa ini adalah dari kelas perempuan. Dan kita ingin tahu siswa yang terpilih memilih kelas yang memilih olahraga cabang berkuda. Oleh karena itu, dalam menjawabnya kita perlu bangun terlebih dahulu kejadiannya apa. Ya, sebagai contoh tadi kita lihat solusinya bahwa misalkan terlebih dahulu kita definisikan kejadian JI, yaitu kejadian siswa laki-laki jika untuk I sama dengan 1 atau perempuan untuk I sama dengan 2. Kemudian kita definisikan pula kejadian WJ sebagai kejadian siswa memilih cabang olahraga ke J. Dalam hal ini J sama dengan 1, 2, 3 berturut-turut untuk berenang, memanah, dan berkuda. Maka tabel distribusi peluang untuk anggota NS-nya adalah 55. Kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi peluang sebagai berikut. Di mana untuk cabang olahraga berenang dipilih oleh laki-laki itu terdapat ada 10 orang dari 55. Kemudian cabang olahraga berenang dipilih oleh perempuan berarti ada 8/55. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa jika kita ingin melihat peluang bahwa perempuan memilih berenang, artinya perempuan tadi adalah J2, iris berenang yaitu W1, maka peluangnya adalah 8/55 dan seterusnya. Jadi di sini disajikan distribusi peluang bersama dari cabang olahraga dan jenis kelamin. Sekarang jika kelas perempuan yang dipilih itu adalah J2, kemudian kita ingin menghitung peluang bahwa seorang siswa memilih olahraga berkuda, dengan kata lain kita memilih dari kelas yang mana semuanya adalah perempuan menjadi syaratnya yaitu J2, dan kita akan pilih olahraga berkuda. Berapa peluangnya? Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa secara notasi di bersyarat J2 dia dipilih dari kalangan siswa perempuan, dan yang akan dihitung adalah bahwa pilihan dari siswa perempuan ini adalah berkuda. Per definisi ini adalah peluang W3 bersyarat J2 sama dengan peluang W3 iris J2 dibagi dengan peluang J2. Maka peluang J2 dapat kita hitung dengan menjumlahkan semua nilai-nilai peluang dari perempuan yang memilih berenang, memanah, dan berkuda, yaitu akan sama dengan 30/55.
Sedangkan peluang untuk cabang olahraga berkuda saja yaitu 8 untuk laki-laki 8/55 dan perempuan 10/55. Sehingga total untuk yang berkuda adalah 18/55. Irisannya adalah 10/55. Sehingga perhitungan untuk peluang seorang siswa memilih olahraga berkuda jika diketahui dipilih dari kelas perempuan adalah sama dengan 10/55 dibagi dengan 30/55. Sama dengan 10/30 atau 1/3. Kemudian kita memiliki istilah kejadian saling bebas dan saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika berlaku bahwa peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Kemudian dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika berlaku peluang A iris B sama dengan 0. Karena banyak anggota pada A dan B yang saling lepas, irisannya adalah himpunan kosong atau tidak ada anggota di sana. Sebagai contoh, jika kita punya kartu yang dipilih secara acak dari serangkaian kartu bridge yang berjumlah 52, misalkan kejadian A terpilih kartu as dan kejadian B adalah terpilih gambar hati. Tunjukkan bahwa A dan B saling bebas. Apakah A dan B saling lepas? Ketika kita akan memilih A iris B dalam hal ini artinya kita memilih kartu as dengan gambar hati akan terdapat satu kartu dari 50/2 sehingga peluang A iris B sama dengan 1/52. Di sisi lain kita tahu bahwa banyaknya kartu as itu adalah 4 dari 52 sehingga peluang A akan sama dengan 4/52. Kemudian kita juga tahu bahwa banyaknya gambar hati itu adalah 13 dari 52 sehingga peluang B akan sama dengan 13/52. Apabila kita kalikan peluang A dan peluang B, maka kita akan menemukan nilai 1/52. Dan nilai ini sama dengan peluang A iris B tadi, yaitu 1/52. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan kejadian terpilih kartu as maupun kejadian terpilih gambar hati ini adalah dua kejadian yang saling bebas. Dan A dan B tidak saling lepas karena peluang A iris B-nya sama dengan 1/52 yang merupakan tidak sama 0, menunjukkan A dan B tidak saling lepas.